Pemerintah sudah berhasil menyembuhkan hampir 20.000 pasien COVID-19 dan kini pasien yang dirawat di rumah sakit terus berkurang. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan keberhasilan ini berkat kerjasama warga. Upaya kita bersama untuk membangun rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran dan juga di Pulau Galang memungkinkan kita untuk bisa merawat ribuan warga yang terpapar COVID-19. Tempat tidur yang kita miliki sekarang sudah mencapai 27.000, naik drastis dari angka kurang dari 10.000 tempat tidur di rumah sakit saat pertama kita merespon pandemi di awal Maret. Namun, berita baiknya saudara-saudari, justru tidak semua tempat tidur rumah sakit rujukan ini ditempati. Bed occupancy rate justru menurun. Banyak pasien yang bergejala ringan melakukan isolasi secara mandiri atau di fasilitas yang disiapkan atas inisiatif lingkungan. Dan yang terpenting, setelah 3 bulan berjuang tanpa henti, non-stop setiap hari, kita kini memiliki sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan COVID atau BLC. Sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui secara real time saat ini juga penyebaran kasus yang terjadi di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, dan Dr. Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui Sistem Informasi Terintegrasi BLC. Data yang dipergunakan mencakup aspek epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai indikator yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan berpegang kepada sistem informasi terintegrasi BLC, kita bisa mempersiapkan diri, menjalankan kegiatan masyarakat yang produktif serta aman COVID-19. Di masa pandemi ini, memang wajar jika kita merasa khawatir, dan ancaman COVID-19 memang belum berakhir. Tapi, kita sudah jauh lebih baik meresponnya saat ini. Meski kami belum bisa berbuah sendiri, masih banyak peningkatan, perbaikan, penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang terpapar. Dan masyarakat tetap sehat, produktif, dan aman dari COVID-19. Semua itu tidak mungkin kami lakukan sendiri. Setiap uluran tangan saudara-saudari, kepedulian dan kerelaan menolong, bergotong royong, saling mengingatkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, saling melindungi dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Bersama kita buktikan kita bisa lewati pandemi ini bersama-sama. Pemeriksaan spesimen yang kita lakukan hari ini adalah sejumlah 21.233 spesimen, sehingga total spesimen yang diperiksa adalah 689.492 spesimen. Dari data ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.113 orang, sehingga totalnya menjadi 49.009 orang. Hasil positif ini distribusinya sebagian besar adalah berada di beberapa provinsi, di antaranya Jawa Timur hari ini melaporkan 183 orang kasus baru dan sembuh 80 orang. Kemudian DKI Jakarta 157 orang kasus baru dan sembuh 94 orang. Sulawesi Selatan 132 orang dan sembuh 39 orang. Kemudian Maluku Utara hari ini melaporkan 95 orang kasus konfirmasi baru dan 6 sembuh. Kalimantan Selatan 90 kasus baru dan 15 sembuh. 18 provinsi hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 5 provinsi melaporkan tidak ada kasus sama sekali.